kita dipertontonkan dengan banyak kebrutalan, baik kebrutalan politik maupun kebrutalan daripada tingkah laku elit di atas. Harapannya ke depan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih bisa menyembuhkan itu semua. Tapi Bung, apakah mungkin? Karena kita melihat Pak Prabowo sepertinya nggak bisa lepas dari bayang-bayang Mulyono. Kalau berbicara selalu demokrasi, kita ketahui bahwa demokrasi kita ini sudah cacat. Sering kali saya dikritik bahwa jangan dengerin Rocky Gerung. Dia bicaranya itu menyesatkan. Oh ya, saya bilang benar. Hari ini saya pastikan kalian akan tersesat di jalan yang benar. Bung Rocky, Hai. siap. Sehat. Saya pertama hari ini bisa membuktikan bahwasannya ada satu ungkapan no Rocky no party itu adalah benar dan nyata adanya. Pertanyaan saya satu, Bung Rocky, judul dari dialog kita ini merawat demokrasi dan kebangsaan dengan akal sehat. Kalau dari perspektif saya, kata merawat ini artinya demokrasi dan kebangsaan kita saat ini sedang sakit. Saya nggak tahu apakah sakitnya ini sedang koma ataukah masih sakit seperti demam biasa. Dan kemudian kita harus rawat dengan akal sehat. Jujur saja, selama ini kita dipertontonkan dengan akal yang tidak sehat, terlepas dari apapun itu. Yang jadi satu lagi kekhawatiran dan keprihatinan saya adalah ketika kita bicara demokrasi dan kebangsaan. Dan nanti harapan saya Bung Rocky bisa artinya di sini memberikan pencerahan kepada saya. Nilai-nilai etika sudah sangat-sangat ditinggalkan. Kita dipertontonkan dengan banyak kebrutalan, baik kebrutalan politik maupun kebrutalan daripada tingkah laku elit di atas. Harapannya ke depan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih bisa menyembuhkan itu semua. Tapi Bung, apakah mungkin? Karena kita melihat Pak Prabowo sepertinya nggak bisa lepas dari bayang-bayang Mulyono. Nah, jadi tolong Bung, berikan pencerahan kepada kami, karena kami masih ingin melihat yang namanya demokrasi dan kebangsaan ini hidup di Indonesia. Kita masih pengen di sini akal sehat bisa hidup di Indonesia. Terima kasih. Oke, kamu pakai istilah brutal tadi berkali-kali. Kata yang sama, brutal, dipakai minggu lalu atau 3 hari lalu bahkan oleh Menteri Tenaga Kerja Amerika. Dia menuduh langsung bahwa politik Indonesia, terutama kebijakan di bidang ekonomi ekstraktif, itu brutal. Bayangin, Menteri Amerika, artinya dia mengambil sinopsis dari rakyat Amerika bahwa Indonesia brutal di dalam soal terutama nikel. Kenapa? Karena bagi dia nikel itu diperoleh dengan mempekerjakan secara tidak layak buruh dan anak-anak tuh. Bayangin, serius dia sebutkan itu. Saya perhatikan bahwa kehidupan kita sekarang itu bukan sekedar diamati oleh BEM, tapi juga oleh beberapa pemerintah superpower. Sebelumnya Amerika mengeluarkan bill satu act, itu hukum regulasi baru yang berlaku lintas negara. Bayangin, yurisdiksi Indonesia dia langgar. Undang-undang baru KPK Amerika akan menuntut pejabat di Indonesia kalau dia terlibat bribery dengan perusahaan di Amerika. Jadi kalau perusahaan di Amerika menyogok pemerintah Indonesia,
pejabat misalnya, menteri atau dirjen, maka KPK Amerika bisa menangkap warga negara kita bahkan dalam jabatan resmi pemerintah. Ada yang pergi lagi belanja di Singapura, ditangkap aja sama KPK Amerika atas dasar global humanity, karena dianggap korupsi itu adalah urusan planet. Jadi tidak boleh dihalangi hanya bilang ini yurisdiksi Indonesia. Nggak bisa. Sangat mungkin juga Pak Jokowi ditangkap kalau lagi makan-makan di Malaysia misalnya, karena kasus-kasus yang selama ini dipersoalkan terhalang oleh sistem hukum kita. Gugatan PDIP terhadap Gibran masih ditunda oleh PT UN yang seharusnya diucapkan, tapi kalau nanti ya masih ada peristiwa politik. Loh, justru itu yang ditunggu oleh publik internasional, karena sebelumnya 3 bulan lalu Indonesia sudah dihakimi oleh Dewan Hak Asasi Manusia di Swiss bahwa Indonesia berbuat curang dalam demokrasi dengan mengajukan Gibran. Itu intinya. Jadi kita malu bukan karena kita sendiri yang tahu. Publik internasional lihat itu sebagai, ini Indonesia apa ya? Negara apa itu? Ada hukum, ada demokrasi. Tapi semuanya dilanggar oleh ambisi dinastikal dari tadi Mulyono. Kan itu yang terjadi kan? Nah, karena itu memang semua yang Anda ucapkan itu ada di dalam pikiran kita. Tapi problemnya adalah, bisa nggak kita titipkan ini pada Presiden Prabowo? Itu kan masalahnya. Ya bisa, kalau kita dari awal kita kontrol kekuasaan itu. Kan kamu ya nggak bisa, ya udah biarin aja. Nggak bisa, kita tetap mesti anggap bahwa power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Jadi dari segi itu teman-teman mahasiswa, saya kira juga teman-teman mahasiswa se-Indonesia ini dalam minggu ini akan ada demo lagi untuk mempersoalkan legitimasi dari pemerintahan Prabowo. Dan itu akan dilindungi oleh hukum internasional bahwa siapapun yang mengucapkan prinsip demokrasi tidak boleh dipidana. Ada hukum baru lagi, siapapun aktivis yang bekerja membela lingkungan tidak boleh dipidana. Jadi ada perkembangan baru dalam moral hukum internasional, terutama soal demokrasi, korupsi, dan lingkungan. Lingkungan itu akan dilindungi seluruh dunia atas prinsip lingkungan Indonesia itu bukan punya Indonesia, punya planet bumi. Karena itu kita terikat pada perjanjian-perjanjian Paris, Glasgow, Tokyo segala macam untuk menurunkan suhu 1,5 derajat, dan itu udah gagal. Indeks korupsi kita sekarang 32. Bayangin, zaman SBY masih 41, sekarang 32. Cara membacanya begini, 32 artinya dari 100 orang tinggal 32 yang jujur. Itu indeksnya 32. Jadi kita betul-betul negara yang dengan tiba-tiba bisa hancur, bisa jatuh. Jadi betul yang diucapkan tadi, kita harus pada akhirnya, saya SBY teman diskusi saya, Pak Prabowo teman diskusi saya, tapi itu kan diskusi itu, kekuatan rakyat dan mahasiswa, dosen, intelektual, masyarakat sipil harus bersama-sama kasih tahu kami tidak menghendaki Indonesia runtuh hanya karena kabinet ini tidak peduli pada lingkungan, tidak peduli pada human rights, tidak peduli pada kebebasan akademis. Itu semua yang akan, saya kira minggu ini akan banyak petisi semacam itu, karena setelah kabinet diucapkan maka kritisisme akan dimulai lagi tuh. Bisakah dihentikan? Nggak mungkin dihentikan. Semua hal yang menyangkut kepentingan demokrasi pasti akan diwariskan dari senior ke junior, OKP, mahasiswa, masyarakat sipil. Jadi saya tetap percaya bahwa lingkungan kritis itu masih akan tumbuh dan harus ditumbuhkan. Tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Hidup mahasiswa, hidup perempuan yang melawan. Oke Bung, perkenalkan namaku Dinda Boru. Cek. Di sini aku mau bertanya Bung, terkait merawat demokrasi dan kebangsaan dengan akal sehat. Menurutku tema hari ini sedikit meragukan, karena semakin hari kan kita selalu meragukan demokrasi di bangsa kita sendiri. Karena kita ketahui kawan-kawan semuanya, demokrasi kita sudah cacat dari pemilu 2024 kemarin karena atas kepentingan orang-orang tertentu. Nah, pertanyaanku Bung, ada dua. Hari ini kelompok elit itu kan yang memiliki kekuasaan Bung, dan oligarki seringkali memonopoli proses politik dan mempengaruhi jalannya pemilu. Dan kita sadari kawan-kawan, hari ini
itu selalu terjadi, bukan hanya di Lampung saja, tetapi di provinsi-provinsi lain. Nah, dengan dampaknya yang seperti ini, Bung, ini kan berkurangnya partisipasi politik masyarakat dan menghambat perkembangan demokrasi kita. Kalau berbicara selalu demokrasi, kita ketahui bahwa demokrasi kita ini sudah cacat. Nah, yang kedua, Bung, ini agak sedikit melenceng dari tema kita hari ini. Pertanyaanku, apa sih, Bung, kebijakan yang efektif untuk mempromosikan kesetaraan gender di masyarakat Indonesia? Karena yang kita ketahui bahwa perempuan itu selalu dibatasi ruang-ruang bergeraknya, Bung. Mungkin sekian, terima kasih dari saya. Penuh semangat, penuh berapi-api memperjuangkan hak-hak perempuan ini. Silakan, Bung Rocky. Tadi saya terangkan bahwa seluruh parameter tentang demokrasi berhenti itu, bukan lagi bertumbuh. Tapi tadi buzzer Jokowi bilang, Jokowi bekerja keras untuk menghasilkan demokrasi. Yes. Indeks demokrasi kita drop terus, tapi buzzer bilang begitu. Sekarang coba kita lihat, Jokowi dalilkan dia sedang bekerja keras menghasilkan demokrasi. Jokowi terpilih 2014. Setelah 14 tahun Indonesia demokrasi. Kan Jokowi tiba ketika Indonesia sudah demokrasi. Jadi kalau indeksnya turun, itu artinya turunnya terjadi di zaman Jokowi, bukan dia yang naikin indeksnya. Yang bikin kita demokrasi pertama-tama adalah Habibie. Dia bubarkan Departemen Penerangan yang sekarang berubah jadi Kominfo, karena itu dianggap departemen untuk propaganda doang. Padahal Habibie adalah anak politiknya Soeharto. Habibie memulai demokrasi dengan menimbulkan kembali ide untuk memperbanyak partai politik. Zaman Habibie partai politik tumbuh lagi. Gus Dur meneruskan demokrasi itu. Dibangun pelan-pelan kepercayaan bahwa kita setara di dalam pengucapan kritik. Nggak ada Gus Dur membungkam orang walaupun sekeras-kerasnya, apalagi memenjarakan. Diteruskan oleh Ibu Mega, diteruskan oleh SBY. SBY jadi tokoh demokrasi dunia karena bicara tentang kemajuan demokrasi Indonesia. Sampai sekarang SBY masih muter-muter ceramah tentang demokrasi. Tiba-tiba indeks kita turun, maka kesalahannya ada pada SBY, ada pada Ibu Mega, ada pada Gus Dur, ada pada Habibie. 5 orang ini bersalah karena membuat demokrasi tidak maju, sehingga harus dimajukan lagi oleh Jokowi. Kan ngaco. Justru di zaman Jokowi tahanan politik bertambah. Jadi indeks demokrasi dunia menunjukkan bahwa di era Jokowi demokrasi kita justru merosot kembali. Bagaimana menghidupkan ulang? Ya pastikan tadi kompetisi itu sehat, dan itu nggak terjadi. Jadi kita kembalikan bahwa hak rakyat itu harus diucapkan bahkan dengan demonstrasi itu. Hanya itu cara mengembalikan demokrasi. Diandalkan di mana? Ya di parlemen diandalkan. Nggak bisa. Semua anggota parlemen sekarang punya wakil di kabinet. Kecuali PDIP itu. Nasdem menolak masuk kabinet. Jadi kita perkuat demokrasi dengan membackup sistem ini melalui kampus, melalui masyarakat sipil. Itu poinnya. Soal gender, saya percaya bahwa kita perlahan-lahan mengingatkan pada, mungkin Pak Prabowo mengerti diperlukan perempuan, maka ada beberapa perempuan dipanggil, Ibu Vero, ada 3-4 perempuan. Tetapi itu mesti jadi penanda bahwa agenda gender itu mesti terbaca di dalam perencanaan anggaran. Itu dasarnya kan. Jadi kalau kita lihat misalnya anggaran tentang kesehatan, anggaran tentang pendidikan, anggaran tentang makan siang segala macam itu melampaui anggaran tentang persenjataan, tentang infrastruktur, maka kita anggap oke, di situ ada gender perspektif. Itu aja, ditunggu aja dalam 100 hari ini. Kalau nggak ada kebijakan itu berarti gender akan dikurangi lagi porsinya, maka mulailah bergerak lagi. Oke, silakan penanya terakhir, silakan yang sudah pegang mic di depan, silakan Pak. Sebelah Pak Suratno, ya sebelah Pak Suratno. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Tapi pun izin Bung Rocky Gerung, saya Sobir Toib. Usia saya baru 46, kira-kira selisih sedikit dengan Bung Rocky Gerung.
Menarik diskusi kita pada siang hari ini merawat demokrasi dan kebangsaan dengan akal sehat. Kita teringat dengan para pendiri-pendiri bangsa, bahkan pemikir-pemikir kelas dunia yang melahirkan pemikiran-pemikiran yang pada eranya dianggap gila, tapi kemudian di era belakangan dia dianggap sebagai pahlawan. Mudah-mudahan Bung Rocky Gerung ini pemikiran-pemikiran kemarin itu yang dianggap gila sekarang justru menjadi pahlawan esok hari. Dan Bung Rocky, kita demokrasi ini kan harus dibangun dengan 3 pilar. Pilar kita ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya tidak bisa berjalan sendiri. Eksekutif bagus juga kalau dilahirkan atau melahirkan legislatif bagus, dan penegak hukum yudikatif yang selama ini kita lihat juga sama, juga turut menggerogoti demokrasi. Dan tentu Bung Rocky Gerung, kita ini masyarakat timur, wabil khusus Indonesia ini adalah masyarakat yang religius. Saya ada ungkapan sebuah hadis ini, kawan-kawan semua, ad-dinu wal aql, agama itu rasional. La dina liman la aklalah, tidak beragama bagi yang tidak berakal. Artinya apa? Demokrasi yang harus dibangun dengan akal sehat ini memang sebuah keniscayaan, sebuah keharusan. Tetapi banyak yang kita tidak menggunakan akal sehat. Saya yakin Bung Rocky Gerung teriak-teriak tentang penggunaan akal sehat ini. Ada ungkapan dungu dan segala macam yang kita saksikan di media mainstream, dan ini juga saya kira banyak kita menanggalkan akal sehat kita untuk sebuah kepentingan. Dan tentu tadi kalau Bung Rocky Gerung, kita harus menjadikan universitas perguruan tinggi ini sebagai orang-orang yang menggunakan akal sehat. Pertanyaannya, seberapa besar universitas atau panggung perguruan tinggi itu menggunakan kebebasan mimbar ini dalam rangka melihat dan menyorot tentang perjalanan demokrasi. Kita ingat Bung Rocky, mungkin karena Bung Rocky juga pengajar filsafat, ada ungkapan dari seorang filosof Prancis, René Descartes atau René Descartes, cogito ergo sum, aku berpikir maka ada. Artinya bahwa ketika mereka melahirkan undang-undang, melahirkan pemikiran-pemikiran yang tidak menggunakan akal sehat, sama saja mereka tidak ada. Dan kita juga hadir di tempat ini karena kita ada. Kita sadar betul masuk ke ruangan ini ketemu Bung Rocky Gerung dan ingin menyampaikan pokok-pokok pikiran. Minimal kita sharing dan kita mendengar pemikiran-pemikiran Bung Rocky Gerung. Saya kira itu Bung Rocky Gerung, hanya sharing dan silahkan ditanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dimohon tenang. Bisa tenang sebentar mahasiswa. Oke, kita kumpulkan semua pikiran di sini. Dan pada akhirnya ada pertanyaan filosofis semacam itu, kemana cogito kita? Cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Yang terjadi bukan cogito ergo sum, cogito interruptus. Cogitonya terputus, diputus oleh arogansi politik. Itu yang terjadi kita. Jadi saya ingin forum mimbar akademis ini dimuliakan sebagai tempat berpikir alternatif. Siapa pemilik mimbar akademis? Semua orang yang punya dalil di Civitas Akademika wajib memakai mimbar ini. Mimbar ini bukan waktu Plato bikin akademia, mimbar akademis itu mimbar dari semua orang yang punya dalil. Ini bukan punya guru besar, bukan punya rektor. Ini punya mahasiswa juga yang punya dalil. Kalau Anda punya dalil, katakan saya punya dalil Pak. Saya ingin ucapkan itu di mimbar akademis. Nggak boleh ada yang halangi. Apalagi Intel masuk, polisi masuk, terus nggak boleh bicara. Jadi kita mesti pastikan bahwa bagian paling indah dari politik adalah percakapan antar warga negara. Bagian paling bermutu dari kampus adalah pertengkaran metodologi. Jadi kita ulangi, negeri ini didirikan oleh banyak perspektif. Dulu ada yang ingin negara ini tumbuh sebagai negara Islam, dibatalkan oleh Hatta dalam perdebatan bahwa oke, kalau negara Islam nanti ada banyak kemajemukan juga yang akan merasa tertekan. Oke, demi
akal sehat, jangan pakai negara Islam. Pakai negara yang berketuhanan, cukup itu. Karena itu 7 kata setelah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus. Bukan esensinya yang dihapus, tapi sifat demokrasi yang dimunculkan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Diperlukan untuk mengatakan bahwa ada kesetaraan antar manusia lepas dari perbedaan identitasnya tuh. Sila ketiga, persatuan, supaya ada kemungkinan kita untuk menahan kekuatan asing, dan karena itu pusat persatuan kebangsaan. Tapi sekarang misalnya, kalau saya pergi ke Papua, saya tanya pada mereka, kalian pro Pancasila nggak? Pro. Mana lebih penting bagi masyarakat Papua, sila kedua atau sila ketiga? Bagi mereka lebih penting sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan argumen yang kuat, tidak ada gunanya persatuan kalau kemanusiaan tidak beradab. Kalau saya datang ke Lampung sekarang hari ini, mana lebih penting? Persatuan, sila ketiga, atau sila kelima? Saya yakinkan lebih penting sila kelima. Karena ada ketidakadilan sosial, itu yang akan menjadi penyebab dari berantakannya persatuan. Jadi kita uji dalil itu di forum akademis. Kita nggak bisa uji forum itu di dalam munas partai, nggak ada. Jadi sekali lagi teman-teman, saya tahu bahwa masih banyak pertanyaan, tapi saya masih ada agenda yang sama. Dan demi itu, saya ingin tinggalkan forum ini dengan menganggap bahwa hasil pembicaraan ini harus mengendap sebagai proposal pertama untuk diucapkan bahwa akal sehat harus mendahului komposisi kabinetnya Prabowo. Luar biasa. Iya. Apa yang terjadi? Semua orang euforia, saya dapat jabatan, iya. Tapi lupa bahwa negeri ini republik, harus menghasilkan kebijakan yang basisnya akal sehat, bukan akal bulus tadi. Jadi sekali lagi, saya minta maaf karena waktunya terbatas, tetapi saya tidak akan minta maaf kalau saya mengucapkan hal-hal yang membahayakan di forum ini. Sering kali saya dikritik bahwa jangan dengerin Rocky Gerung, dia bicaranya itu menyesatkan. Oh ya, saya bilang benar. Hari ini saya pastikan kalian akan tersesat di jalan yang benar. Makasih. Terima kasih, keren banget. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Dharma Jaya, Dharma Jaya, Dharma Jaya.